menang asa tajakon atan di bata namar guru kita mendelani Arion tapuji matu hatta sian WD nomor 707 matania mataniari bicar saunari lau manondangi lau manorangi mangalas lasi sado tano di podo aku nabor ngin badaku hehe maau nuai asalao asa huidatiur ario. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang telah menimpakan kami di pagi ini. Kemurahan-Mu selalu terjadi atas kami. Tuhan penyelamat kami yang penuh setia. Kami patut mengucapkan syukur. Berserulah Tuhan lewat firman-Mu, agar hidup kami senantiasa penuh damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita di pagi ini dari ayat harian kita Mazmur 24 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Dalam bahasa Batak dikatakan demikian. Gok di Jehovah tanah on rodi isina portibion dohot pangisina idosahana. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, pedoman yang bisa kita miliki tentang beriman yang benar, salah satu diantaranya ialah percaya dengan sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya dengan sepenuhnya kepada Tuhan tentu tidak hanya tertuju kepada kepribadian Tuhan, tetapi kepada seluruhnya apa yang Tuhan ciptakan. Mulai dari hal-hal atau sekecil apapun yang kita lihat, yang tidak bisa kita lihat, bahkan yang besar. Allah harus kita percayai sebagai pencipta segala sesuatu yang ada di bumi. Dan penekanan firman Tuhan ini ialah Tuhanlah yang empunya. Tuhan mencipta, Tuhan yang empunya. Tuhan yang menjadikan. Dan tentu ketika kita percayai Tuhan mempunyai, memilikinya, Tuhan penuh kuasa mengelolanya. Tuhan penuh kuasa menjaganya. Terlebih-lebih dalam hidup kita sebagai orang percaya, ketika mempercayai, meyakini, Tuhan itu penuh kemurahan. Tuhan telah memperuntukkan yang Dia ciptakan itu kepada kehidupan manusia, maka Tuhan dengan penuh kemurahan mengelola dan menjaganya untuk diberikan kepada kesejahteraan manusia. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang bisa kita hayati lewat firman Tuhan ini? Ialah hal meyakini dan mempercayai bahwa Tuhan itu penuh kemuliaan, penuh kemurahan. Dan memang itulah yang selalu terjadi ketika Tuhan mempunyai bumi ini. Dia tidak pelit. Tang makulit Tuhani.
taringot tu na adong di portibio. Alai dilihut tu. Terlebih-lebih misalnya ketika kita mengingat bagaimanakah firman Tuhan kepada manusia pertama. Diberikan dan merajai. Semalam minggu khotbah kita, malah Allah memberikan sepenuhnya kepada manusia yang imagudi dengan Tuhan itu. Saudara-saudaraku, apa yang dipunyai Allah itu tentu tidak berpulang bagi Tuhan. Justru dia rencanakan bagaimanakah yang dia punyai itu mensejahterakan bagi yang diciptakan. Pertanyaannya ialah dalam hidup kita, bagaimanakah kita menerima apa yang Tuhan berikan itu, lalu betul-betul kita merasakan kesejahteraan. Pertama-tama harus ada keyakinan bahwa Tuhan mengenali kita dengan porsi hidup kita. Ada ukuran-ukuran hidup kita. Entahkah kita pada usia anak-anak, remaja, pada pertumbuhan pada masa muda, dan demikian juga pada masa tua sekalipun, pada usia lansia misalnya. Kita harus yakini bahwa Tuhan mempunyai hal-hal yang kita butuhkan dan Tuhan memberikan porsi kita yang mensejahterakan kita. Yang kedua ialah ketika Tuhan mempunyai, kita harus yakin bahwa Tuhan penuh kuasa memberikannya kepada kita untuk kecukupan yang bisa membuat kita sungguh-sungguh sejahtera. Nah, di sini tentu bagi orang percaya yang meneliti, menghayati, dan mengikuti apakah yang Tuhan berikan kepadanya harus dengan penuh keyakinan. Dan rasa yakinnya adalah ucapan syukur. Menghayati bagian-bagian dari hidup kita yang telah kita terima, termasuk yang belum kita dapatkan, ucapkan syukur. Karena porsi yang kita terima pada setiap hari itu ada dalam hidup kita. Sekalipun di dalamnya ada usaha, ada pola hidup yang betul-betul kita penuh pertimbangan untuk membuat hidup kita itu sehat. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan ini ialah penegasan apa yang Tuhan punyai itu dengan segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Ada kebesaran Tuhan yang harus kita yakini berada dalam dunia ciptaan Tuhan. Kalau sekiranya kita bawa seruan ini pada dunia ilmu, sains, berbahagialah orang yang gemar mengadakan penelitian. Rasa bahagianya ialah tentu ada semangat yang besar di sana. Dan dia akan mendapatkan buah-buah dalam ketelitiannya atau dalam pelajarannya. Kurang lebih hidup kita itu seperti itu. Maka jangan bosan-bosannya menjalani hidup ini dengan apa yang dia sudah capai. Namun yang sangat indah ialah semakin bergiatlah dan penuh pengharapan bahwa Tuhan merencanakan dari apa yang telah dia miliki, dia punyai di kedalaman dunia ini, dia peruntukkan bukan untuk siapa, tapi buat saudara dan buat saya, buat kita, buat anak cucu kita, buat kesejahteraan dunia ini. Persoalannya ialah bagaimanakah kita betul-betul memiliki irama hidup iman yang sama. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah berhenti untuk berkarya memberikan sesuatu yang baik bagi kita. Termasuk dalam pengalaman yang sulit pun. Allah menolong kita, mengajari kita untuk berjalan bersama Dia di tengah-tengah kesulitan. Berjalanlah bersama Tuhan. Amin. Kembali kita puji Tuhan dari Kirim Jemaat. Kirim Jemaat nomor 337. Betapa kita tidak bersyukur.
betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah bagi mereka bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kiranya kami semakin dikuatkan dan diberi siraman yang segar oleh firman, bahwa oleh-Mu semua Engkaulah yang empunya dunia ini. Manusia terpanggil untuk menjaganya, merawatnya, dan menempatkan pengharapannya bersama Tuhan. Allah akan memberikan kecukupan bagi kehidupan dunia ini dengan segala isinya. Tuhan, pada pagi ini kami berdoa, Tuhanlah yang merajai semua umat-Mu, semua warga gereja, semua masyarakat bangsa dan negara kami. Terlebih-lebih di tengah-tengah kami masih diliputi kesulitan akibat bahaya penyakit virus corona 19. Kasihani kami Tuhan, kasihani kami ya Allah, berkati dan berikan kekuatan. Biarlah kami senantiasa tertuju kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang mempunyai dunia ini, yang mempunyai kami, yang memiliki kami, yang mempunyai hari-hari hidup kami, yang merencanakan untuk hari esok bagi kami. Tuhan, kami menyerahkan diri. Tuhan yang menjagai, Tuhan yang merawat kami, Tuhan yang memulihkan kami dari berbagai keraguan, rasa sakit, bahkan pergumulan-pergumulan kami. Berkati anak-anak kami Tuhan, berkati bangsa dan negara kami ini, berkati keluarga kami, berkati perjalanan hidup kami sepanjang hari ini bersama Tuhan. Kiranya hidup kami senantiasa terjaga. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, mari berjalan bersama Tuhan. Segala sesuatu yang kecil yang kita lakukan,